Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W 1H. Yang pertama adalah unsur what. Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Misalnya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where? Di mana peristiwa terjadi? Misalnya, di pelabuhan penyeberangan Merak. When? Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why? Kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. How? Bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor Minggu 15 Maret 2020. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberlakukan kebijakan baru terkait situasi di Indonesia saat ini. Satu di antara kebijakan tersebut yakni mengimbau pelajar untuk belajar di rumah untuk sementara waktu. Presiden Joko Widodo juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan. Dirinya mengatakan, inilah saatnya rakyat bersatu padu dan bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan. Presiden Joko Widodo juga mengimbau rakyat Indonesia untuk terus berdoa dan beribadah agar situasi kembali kondusif. Dalam pidato itu, Presiden Joko Widodo juga memperbolehkan sebagian ASN untuk bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online dan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya, dan meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Yang pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com.